Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Bagian mana sekarang? Kemarin Lau Mahfuz, penjelasan Lau Mahfuz kemarin ya. Sekarang nomor 3 aras, yang itu ya, halaman 20, masih dalam sifat bako. Ini masih dalam pembahasan sifat bako. Bako apa artinya kemarin? Allah wajib kekal, gitu ya. Allah wajib kekal. Selain Allah tidak ada yang kekal, tidak ada, kecuali 8 perkara, gitu ya. Kecuali 8 perkara. Nah, yang 8 ini oleh Allah diabadikan, dibikin kekal, tidak akan hancur ini ya. Yang 8 ini. Yang pertama apa kemarin? Kolam. Kolam. Kolam itu apa? Pena ya. Pena buat nulis ya, buat nulis. Yang kedua apa? Lau Mahfuz ya. Kalau Lau Mahfuz itu apa? Papan bor ya, papan bornya. Jadi nulisnya pakai kolam, ditulisnya di Lau Mahfuz gitu ya. Nah, kemarin kita sudah bahas yang ditulis di Lau Mahfuz itu ada berapa? 3. 1 Quran ya, yang ditulis di Lau Mahfuz itu yang pertama Al-Quran, yang kedua takdir, yang ketiga amal kita, itu ditulis di Lauh Mahfuz. Nah, sekarang nomor 3 yang diabadikan oleh Allah, yang kekal, yang tidak akan hancur, nomor 3 aras. Aras itu kalau kata kita, tapi ini jangan disamain sama makhluk. Ini milik Allah. Jadi kalau kata kita aras itu singgasana, keraton, kerajaan gitu ya. Aras itu begitu dah, tapi jangan disamain kayak istana presiden, enggak seperti kerajaan, bukan ya. Tapi penjelasannya seperti itulah kira-kira gitu ya. Makanya ada orang yang mengartikan bahwa Allah itu ada di aras. Ada yang mengartikan gitu ya. Ayat Ar-Rahman alal arsis tawa. Ada ayat Quran begitu ya. Ar-Rahman alal arsis tawa. Mereka mengartikan bahwa Allah itu ada di aras. Gitu. Karena aras ini singgasana, aras ini adalah keraton. Allah itu kan raja. Kalau raja kan punya singgasana. Oh, berarti Allah diamnya di aras. Nah kan gitu ya. Padahal Allah itu tidak butuh tempat. Nanti di depan qiyamuhu binafsi. Allah mah tidak butuh tempat, tidak butuh singgasana, tidak butuh keraton. Jadi Ar-Rahman alal arsis tawa artinya bukan Allah ada di aras. Kalau Allah ada di aras berarti Allah butuh tempat ya. Mustahil Allah butuh tempat ya. Kalau Allah butuh tempat kayak kita butuh tempat enggak? Butuh kita mah ya. Kalau enggak ada tempat gimana? Enggak bisa ya. Kalau enggak ada tempat ya. Kita enggak bisa duduk, nggak bisa diam begini kalau nggak ada tempat ya. Berarti kita lemah apa? Lemah ya. Kalau butuh tempat mah lemah kan berarti ya. Tidak
tidak hebat, tidak kuat berarti kan. Kalau Allah butuh aras, berarti Allah lemah. Berarti kalau nggak ada aras, nah kan jadi begitu ya. Nah makanya itu ayat jangan diartiin begitu ya. Ar-Rahman alal arsis tawa. Jangan diartikan Allah ada di aras, jangan. Tapi artinya Allah yang menguasai aras. Ngerti nggak kalau diartiin begitu? Paham nggak? Jadi aras itu ada di bawah kekuasaan Allah, bukan Allahnya ada di aras, bukan begitu, ya, gitu ya. Jadi aras ini singgasana, tapi jangan diartikan bahwa Allah diamnya di aras, kayak presiden diamnya di istana negara, enggak begitu. Cuman dia dinas kan kantornya di situ gitu ya. Jadi jangan punya anggapan oh Allah itu bertugasnya di aras, bukan. Karena Allah nggak butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat atau Allah mah lemah, berarti kan begitu ya, mustahil. Itu ya. Itu aras. Nomor 4 apa? Ruh manusia. Ternyata ruh manusia itu nggak bakalan hancur, nggak bakalan rusak, kekal ruh manusia ya. Manusia itu kan terdiri dari 2 unsur ya. Manusia terdiri dari 2 unsur, satu ruhani, yang kedua jasmani ya. Manusia itu terdiri dari 2 unsur, ruhani dan jasmani. Kalau jasmani yang mana? Badannya ya, yang kelihatan nih, yang nampak, casing, bungkus, nah itu jasmani tuh. Tangan, kaki, muka, nah itu semua itu jasmani itu semuanya. Kalau ruhani yang mana? Hah? Ya dalamnya. Dalamnya itu apa berarti? Ruhani itu apa? Nah. Ibu-ibu yang hidup ruhani apa jasmaninya? Hah? Yang hidup. Ruhaninya apa jasmaninya? Hah? HP yang hidup itu apanya? Kalau HP kan ada casing ya, ada casingnya HP, di dalamnya ada baterai. Nah, yang hidupin HP kan baterai itu ya, baterainya. Nah, manusia juga ada casingnya, jasmani itu kulitnya, bungkusnya ya, ada ruhaninya. Nah, yang hidup itu ruhani. Jasmani hidup apa enggak? Enggak, jasmani enggak hidup. Jasmani mah ini mati. Enggak ada nyawa jasmani mah, enggak hidup, dia mah mati. Bungkus doang. Casing doang dia mah ya. Kalau perut kita dipukul sakit gak? Nah itu yang sakit perut apa-apanya? Kalau perut kita dipukul sakit. Nah yang sakit itu perutnya apa-apanya? Perutnya nggak sakit ya. Yang bikin sakit itu ruhaninya. Karena ada ruhani, ada sakit gitu. Karena ruhani mah nggak kelihatan di dalam, kayak sakit kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kalau sakit kelihatan, kayak apa sakit? Karena itu ruhani. Jadi bukan perut. Kalau dipukul bukan perut yang sakitnya, tapi ruhaninya. Makanya sakit itu nggak kelihatan karena ruhani itu bagian dalam.
batin. Jadi jasmani mah mati. Yang hidup itu ruh. Kita nyebutnya arwah, ruh gitu ya. Jadi aslinya kita ini ruh, bukan jasmani. Makanya ya, kalau dalam hadis dikatakan kalau nanti manusia mati dibagi 3. Kalau kita mati itu nanti kan dibagi 3 ya. Ada yang untuk Allah, ada yang untuk belatung, ada yang untuk diri sendiri, kan gitu ya. Apabila anak Adam meninggal, maka dia dibagi 3. Ada yang untuk Allah, ada yang untuk cacing tanah, ada yang untuk dirinya. Yang untuk Allah apa? Ruh. Karena kan ruh kagak mati. Dan ruh itu milik Allah. Makanya disebut mati itu karena ruhnya misah sama jasad, kan gitu ya. Disebut mati itu karena ruh misah sama jasad. Jadi disebut mati itu jasadnya ya. Padahal jasad sekarang juga mati. Sekarang juga jasad mati karena yang hidup itu ruh. Nah, nanti begitu dipisahin, ini kenapa kita hidup? Ya karena nempel aja sama ruh, kan gitu ya. Jadi disebutnya kayak hidup padahal kan mati. Nanti kalau dicabut ruh oleh malaikat Ijroil, kita mati sekarat, dicabut. Nah, itu ruhnya dibalikin kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Artinya apa? Telah pulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepada Allah kita dikembali. Nah gitu ya. Ruh ini nih yang kita pakai hidup hari ini, saat ini teh milik Allah, bukan punya kita ya. Ingat-ingat nih, ruh anak kita punya Allah, ruh suami semua itu punya Allah. Kita sekarang cuman apa doang berarti? Cuman hak guna pakai ya. Kayak tanah ya, tanah. Boleh tuh dipakai tapi jangan dimilikin, jangan dijual, jangan digadein. Itu pakai aja, namanya hak guna pakai. Itu ruh kata Allah, pakai nggak apa-apa, pakai doang. Tapi nanti kalau diambil sama yang punya, ya udah, innalillahi gitu ya. Itu ruh dibalikin tuh ke Allah, karena ruh itu nggak bakalan mati, nggak hancur, dikekalkan, diabadikan. Jadi yang dikembalikan ke Allah itu ruhnya, arwah ruhnya. Kedua, untuk binatang cacing belatung di tanah, itu apa? Jasadnya berarti ya, badan kita yang suka dikubur. Itu kan yang dikubur bukan ruh, yang dikubur itu kan jasad. Nah itulah yang nanti hak milik, itu hak milik ya, hak milik cacing-cacing dan belatung-belatung yang ada di tanah. Itu. Jadi buat empan cacing doang ini badan kita ya. Sekarang dirawatin, dijagain ya, kalau sakit diobatin. Padahal buat cacing doang ya. Buat empan cacing doang ini. Apalagi kalau yang masih muda, anak-anak kita ya, make biore ke salon, dirapi-rapi mukanya, dimulus-mulus ya. Perawatan mahal-mahal, sampo apa aja kan itu, padahal buat empan cacing. Kenapa ya manja-manjain amat buat cacing ya? Sayang banget ya. Skincare, krim malam, krim siang, ya aduh, buat empan cacing. Jangan berlebihan lah, buat empan cacing aja ya, gak usah berlebihan. Kita mah cukup biore aja ya, cukup biore. Sabunnya Lifebuoy aja kita mah ya, samponya Pantene, udahlah
pengen wangi dikit body, udah gitu aja lah, gak usah krim sore krim siang kita mudah ya, ntar ge buat cacing kan gitu ya, sayang. Kecuali orang-orang yang diistimewakan, nah itu baru nggak bakal dimakan cacing. Seperti orang yang hafal Quran, nah itu nggak bakalan dimakan itu mah ya, jasadnya ya haram. Orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, oh itu utuh, jangankan tubuhnya, kain kapannya pun nggak bakalan diganggu. Bahkan jangankan digigitin rayap habis, kadang warnanya saja tidak akan kotor, putih aja kain kapannya aja ya. Saking mulia sama istimewanya orang-orang tersebut ya. Tapi kalau tidak punya keistimewaan itu mah paling kuat berapa lama ya badan kita di kuburan? Sebulan kuat gak? Udah hancur sebulan juga ya. Udah busuk sebulan ya. Itu aja lah. Kalau ada mayat 3 hari nggak ketemu ya, di kontrakan itu biasanya udah mulai itu kan ya, hancur ya, bau busuk, udah dah. Apalagi kalau di tanah gitu ya. Jadi nggak kuat setahun ya, setahun udah habis ya, habis udah setahun dimakan cacing-cacing udah habis ya. Paling yang bertahan tengkorak, tulang, ya itu juga kadang hancur juga ya, tulang juga ya. Paling tinggal tanah hitam ya, tinggal tanah hitam doang paling juga. Nah tulang ekor mah tidak ya, nanti ada di depan, tulang ekor tidak hancur. Kalau yang lainnya mah hancur ya. Jadi yang untuk binatang tanah itu adalah jasad kita, badan kita, tubuh kita, semuanya ya. Bagian luar, bagian dalam, usus, paru-paru, jantung, semuanya itu nanti dimakan habis pokoknya ya. Semuanya. Bagian luar, bagian dalam, jasmani habis, rambut, gigi, tulang, semuanya habis buat makanan santapan para cacing-cacing tanah. Yang ketiga, kalau manusia mati itu untuk dirinya. Yang ketiga, satu untuk Allah, ruh, kedua untuk cacing tanah, jasad, yang ketiga untuk dirinya. Yang untuk dirinya apa? Yang buat kita amal. Awas ya, ini jangan sampai lupa ini, mana jatah kita, mana jatah orang. Jangan sampai salah ya. Ingat-ingat nih, kalau saya meninggal maka diri kita dibagi 3. Ingat-ingat, ini kalau lupa takutnya kita nggak tahu jatah kita, nanti malah ngejagain jatah orang, jatah kitanya nggak dijagain, kan takutnya begitu ya. Tapi kalau tahu ini mah mudah-mudahan, nah kita udah biarin jatah orang mah, mau hilang ke mau rusak ke, biarin aja itu mah jatah orang. Yang penting jatah saya ada, yang penting jatah saya terjaga, kan gitu ya. Jadi ruh itu mah milik Allah, udah biarin terserah Allah, kapan aja itu mah diambil, emang milik Allah. Badan buat cacing, udah biarinlah buat cacing ini, kan gitu. Udah nggak usah terlalu berlebihan. Mana yang untuk diri kita, fa'amaluhu amal. Oh, ini yang harus kita jagain mah ya, karena hanya amal yang akan Allah berikan kepada diri kita setelah kita meninggal dunia. Yang kemarin ya, apakah amal baik atau amal buruk ya, itu dua-duanya dikasihin ke kita, ditulis dan nanti akan dikembalikan kepada kita. Amal ini yang harus dijagain amalnya ya, amal baik atau amal buruk ya. Jangan sampai amal buruk pastinya ya, yang diperbanyak sama kita amal baik gitu ya. Jadi manusia itu setelah meninggal dunia dibagi 3. Nah, ini yang harus kita pahami. Kenapa ruh itu kekal, ruh tidak rusak? Karena nanti ruh mah akan dikembalikan kepada Allah. Jadi nggak bakalan rusak, nggak bakalan hancur. Kemudian
Manusia yang hidup itu juga dibagi 3 tingkat. Manusia yang hidup juga ya. Kita nih sekarang, kalau tadi kan udah mati dibagi 3. Nah sekarang masih hidup juga. Manusia itu terbagi 3 juga. Terbagi 3 kelompok, 3 tingkat. Yang paling bawah disebutnya tingkat nafsu. Kelompok makom nafsu, manusia yang paling bawah, paling jelek adalah kelompok nafsu. Hawa nafsu gitu ya, nafsu. Nafsu itu apa? Keinginan, hawa nafsu ya. Keinginan ya. Hawa nafsu, keinginan. Ibu-ibu punya keinginan tidak? Banyak. Bukan punya ya. Banyak. Apa aja pengen, apeng. Nah. Apeng ya. Banyak banget keinginan kita. Cuman masalahnya keinginan banyak, duit gak punya, itu doang masalahnya. Kebutuhan banyak, duit gak ada, itu yang repot kita ya. Kalau orang-orang duit banyak, keinginan kagak ada, nah itu repot orang. Ini duit kemanain gitu ya. Mau beli mobil, mobil udah 6. Mau beli motor, motor udah gak keurus. Mau beli tanah, udah nggak boleh. Di Keranggan Kulon dia udah nggak boleh beli tanah, udah kebanyakan tanah. Mau umroh bosen tiap bulan, mau haji tiap tahun, mau jalan-jalan luar negeri mana yang belum dia datengin. Mau beli baju udah 10 lemari bajunya ya. Udah nggak ada kebutuhan ini orang, duitnya banyak, pusing ini orang. Kemana ini duit ya? Tapi lebih pusing lagi yang tadi, yang kebutuhannya banyak, duit kagak ada gitu ya. Nah itu yang enak, yang bagaimana yang enak? Yang waluya. Yang enak yang waluya ya. Waktu butuh, nah itu yang paling enak itu orang itu. Waluya, waktu butuh ayah. Gak punya mobil tapi waktu butuh mobil ada. Gak punya duit tapi waktu ngirimin anak ada. Nah itu yang paling enak begitu tuh, itu yang orang waluya. Yang tadi yang ke satu, yang kedua gak enak itu, gak enak, dua-duanya juga pusing. Tapi kalau orang waluya, nah kita mintanya waluya. Waluya itu min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalilnya itu ya, waluya teh Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tanpa diduga-duga. Itu rezeki waluya tuh begitu tuh. Tanpa dia duga-duga, waktu nak butuh mah aya we, di mana we gitu. Kita nggak pernah tahu. Namanya kejutan dari Allah. Itu akan diberikan kepada siapa? Rezeki min haitsu la yahtasib, kata Allah di Quran, diberikannya kepada siapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dari setiap masalah dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tanpa diduga-duga. Jadi buat orang yang bertakwa ya, lamun hayang boga rezeki min hayu la yahtasib, berarti kita harus jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu gimana? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Nah udah gitu, hidup kita begitu aja setiap hari. Kalau tidak mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan, udah gitu aja. Jangan lewat dari dua hidup kita mah. Mengerjakan perintahnya, ninggalin larangan. Jangan dibalikin. Ngerjain larangan, ninggalin, itu ya. Jangan dibalikin begitu. Karena dari takwa ada 4 nanti orang. Dari takwa ini ada 4 kelompok.
Takwa itu kan dua ya, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Nah itu takwa kan begitu ya. Nah dari sini nanti ada 4 golongan orang itu, ada 4 macam. Pertama, tahu perintah, tahu larangan. Ini paling tinggi, ini mah kelompok paling tinggi ya. Tahu perintah, tahu larangan. Perintah tahu, larangan tahu. Sholat dikerjain, karena itu kan perintah. Ngomongin orang ditinggalin, karena itu larangan. Ngaji dikerjain, karena itu perintah. Ngebuka aurat ditinggalin, karena itu larangan. Itu orang paling tinggi kelasnya itu, tahu perintah, tahu larangan. Itu paling hebat, orang kelompok paling tinggi. Yang kedua, jelek nih, yang kedua ranking 2 jelek, rada jelek. Perintah tahu, larangan kagak tahu. Nah ini rada jelek ini ya. Perintah tahu, larangan nggak tahu. Sholat dikerjain, tahu perintah. Ngaji dikerjain, tahu perintah. Tapi dia larangan kagak tahu. Ngomongin orang dikerjain juga, karena dia kagak tahu. Dikirain ngomongin orang bukan dosa. Minjem ke Bank Emok dikerjain juga, dikirain itu nggak dilarang sama agama. Nah gitu ya. Ngadu domba resep, kirain bukan larangan agama. STMJ namanya itu ya. Sholat terus maksiat jalan. Ngaji ngaji ngomongin orang doyan. Nah itu gara-gara tahu perintah nggak tahu larangan. Itu ranking 2, lumayan ya. Ada lagi ranking 3. Ranking 3 ini lebih jelek lagi ya. Ini sebaliknya ini, larangan tahu, perintah kagak tahu. Sebaliknya ini mah, larangan tahu, perintah kagak tahu. Larangan tahu, ngomongin orang kagak, jahat sama orang kagak, nyolong kagak, karena dia tahu ini larangan, nggak boleh. Tapi sholat juga kagak, ngaji juga kagak, karena dia nggak tahu, kirain itu kan perintah. Nah ini orang polos disebutnya ya, kalau kayak begitu mah ya polos, maksiat kagak, ibadah kagak gitu ya. Jadi seri, pahala kagak, dosa kagak ya, seri jadinya seri, polos ini orang polos ini. Ini ranking 3. Yang paling parah keempat yang paling parah mah ya. Yang keempat berarti gimana? Perintah kagak tahu, larangan juga kagak tahu. Ini yang paling parah mah ya. Sholat kagak, nyolong iya, ngomongin orang iya, sodakoh enggak. Ini udah paling parah ini mah ya. Gara-gara nggak tahu perintah, nggak tahu larangan. Nah itu ya, itu pembagian dari takwa. Jadi 4 nanti itu dari situ ya. Kita usahain nomor 1, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Perintah laksanakan, larangan ditinggalkan. Nah itu paling tinggi nilai takwa. Balik lagi. Jadi yang pertama, manusia itu paling bawah makomnya hawa nafsu. Paling jelek-jeleknya makom manusia itu disebutnya makom hawa nafsu. Orang yang hidupnya ngikutin hawa nafsu. Apa yang menjadi keinginannya diikutin. Hawa nafsu teh begitu ya. Mau tidur, kagak mau ngaji, diam. Gak mau tadarus Quran, gak pernah tadarus. Gak mau tahajud, gak tahajud. Nah gitu. Mau beli bakso, beli. Pengen beli baju lagi. Itu dia gitu aja udah hidupnya ya. Ngikutin nafsunya aja. Apa yang dipengenin, ikutin. Ini orang kalau udah kayak begini kata Allah, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu sama kayak binatang, bahkan lebih jelek daripada binatang. Lihat ayam, pengen kawin, nggak peduli banyak orang, kawin aja dia makan. Mau BAB di keramik orang boleh ngepel, BAB aja, nggak mikir itu boleh ngepel, nggak. Ada makanan orang, bakwan di piring buat tamu, ayam pengen pacok aja,
nggak peduli itu punya orang. Nah itu binatang, ngikutin nafsunya aja binatang. Tidur mau main itu binatang gitu. Hidupnya tuh ngikutin hawa nafsu aja. Tapi dibanding ayam, bagusan ayam dibanding manusia ini ya. Ayam mah masih bisa dijual. Manusia mau apa lakunya ya gitu. Makanya dia lebih buruk dibandingkan binatang. Yang kedua, naik. Makom yang kedua yang agak baik dari makom nafsu disebutnya makom akal. Kedua, yang rada bagus ya, makom akal. Akal itu apa? Bahasa Arab akolun, artinya pengikat. Akal itu bahasa Arab, ain, kof, lam. Akolun, artinya pengikat, tali. Orang yang sudah di makom akal adalah orang yang sudah bisa mengikat keinginan hawa nafsunya. Kalau kita diomongin orang, kita pengennya gimana? Sama tetangga diomongin, sama saudara diomongin, padahal kita nggak ngelakuin, diomongin aja gitu. Kita pengennya gimana? Marah. Itu yang pengen marah disebutnya apa? Keinginan apa itu? Nafsu. Nafsu kan ya? Diomongin orang, pengen kita nih nafsu marah. Kalau kita ngundang orang kagak datang. Nanti kalau dia ngundang lagi, kita pengennya gimana? Nah, itu kan pengennya nafsu kita gitu ya. Nafsu tuh. Kalau itu diikutin, ya kamu sama kayak ayam begitu. Lihat ayam, kalau makanannya diambil, ngambek gak? Nah, iya begitu. Jadi kalau kita diomongin orang kesel, marah, ya udah itu bergaulnya sama ayam aja gitu. Jangan sama ibu-ibu pengajian hari Selasa, malu. Ibu-ibu hari Selasa mah udah solehah semua. Gak ada yang model kayak tadi tuh yang ngambek-ngambek, gak ada. Karena itu mah kelasnya ayam. Kita mah udah jadi manusia kita mah. Tetangga diundang kagak datang, dia mah diundang datang. Kita minjem sama dia kagak dikasih, giliran dia minjem kita mah kasih. Karena kita mah bukan ayam. Kalau dia minjem kagak ngasih, dia minjem kita kagak kasih lagi, ayam. Itu mah kelasnya. Kelas nafsu itu mah ya. Kita mah akal. Apa itu akal? Dipikirin. Udah nafsu, begitu, diikat ya. Kalau ngikutin kamu mulu capek. Emang gak capek apa? Kesel. Emang gak capek apa? Balas dendam. Capek gak enak. Diomongin orang, pengen kita makan, datengin, labrak kan gitu pengen kita mah. Lu apaan ngomongin gua? Emang apa? Pengen nafsu kan begitu ya. Tapi begitu emang enak? Enggak. Jantung kan deg-degan. Mata merah. Tangan ngegeter. Kan begitu ya. Napas ngap-ngapan. Orang kalau marah kan begitu ya. Gak enak. Jadi akal kita yang mikir, udah jangan begitu mulu hidup. Dari dulu kita begitu mulu, asal diomongin ngambek, padahal kan asal udah ngambek kita teh gak enak. Darah jadi naik, tensi jadi naik, udah. Kata akal begitu tuh. Akal kita mikir, udah. Jangan begitu mulu hidup. Sama akal diikat nafsunya. Akhirnya yang asalnya biasanya marah karena diikat sama akal, ya udah. Walaupun marahnya nggak terlalu parah kayak kemarin. Kemarin mah kalau ngomelin sejam. Nah, sekarang mah paling 10 menit. Jangan gitu loh. Wah, udah pulang gitu. Jadi rada dikurangin kalau udah pakai akal mah ya. Dipikirin sama akal teh. Apa-apa keinginan nafsu teh nggak langsung diikutin, dipikirin gitu. Nah, itu yang kedua tuh ya. Mulai ningkat tuh. Manusia mulai dewasa. Udah mulai mikir ya, udah mulai dewasa. Ini bukan dewasa umurnya ya. Kalau bicara agama bukan masalah umur ya. Walaupun umurnya masih muda, tapi kalau emang dewasa aja. Walaupun dia umurnya 60 tahun, tapi kalau kayak bocah aja. Nggak boleh kesinggung dikit, ngambek. Purik, pundung. Itu mah bocah namanya ya. Cuman kayak salah dikit gak ngaji 2 minggu. Itu mah ya. Bocah kalau gitu mah ya. Jadi semakin dewasa kalau udah makom akal mah ya, semakin dewasa. Yang terakhir, yang paling tinggi
makom manusia itu adalah makom ruhani. Nah, ini nih, ruh, arwah, ruhani. Inilah makom manusia tertinggi. Apa itu ruh? Apa itu arwah? Arwah itu sama kayak istirahat bahasa Arab. Apa itu istirahat? Istirahat. Apa itu istirahat? Ngaso. Dia. Artinya apa? Orang yang sudah sampai makom ruhani adalah orang-orang yang sudah bisa mengistirahatkan ajakan hawa nafsunya. Kalau akal tadi diapain? Ruhaninya, nafsunya diapain? Kalau akal diikat. Tapi kalau sama ruh diistirahatin. Kalau diikat masih bisa jalan nggak? Kambing dicangcang masih bisa jalan nggak? Kambing kebo dicangcang masih bisa lempang tuh. Dicangcang bisa lempang ya. Tapi lempangnya liar tuh. Enggak, di situ-situ aja ya. Jadi kalau sama akal nafsu masih bisa jalan, cuman ke kontrol gitu doang. Tapi kalau udah istirahat, kira-kira bisa jalan nggak kalau orang lagi ngaso? Istirahat terbaik itu apa? Tidur. Kalau orang tidur jalan-jalan nggak? Nah ya gitu. Jadi istirahat mah udah nggak ada pergerakan. Istirahat mah udah nggak ada pergerakan, nggak ada. Udah diem. Nafsu diem. Udah diam gitu. Kalau orang-orang makom ruhani udah begitu. Udah nafsu, saya udah capek ngikutin keinginan kamu dari dulu sampai sekarang nih udah tua, udah umur 60 tahun. Ayo aja masih begitu kelakuan, udah kayak bocah. Udah enggak. Sekarang saya sudah mengistirahatkan kamu. Apa juga pengenan kamu udah enggak. Udah diam kamu. Saya ingin menjadi orang yang istirahat. Ngaso itu enak. Nggak ngikutin keinginan nafsu itu enak. Tetangga beli motor, kalau pengen nafsu pengen motor. Padahal suami kerjaannya pas-pasan, tapi nafsunya pengen motor baru karena tetangga beli motor baru. Nafsunya ini, kalau kita ikutin capek. Kata lakinya, gimana mau beli motor, kan ini gajinya aja segini. Itu mah tetangga, kan emang beda, gajinya juga beda, duitnya juga beda. Biarin tetangga mah. Lagian kita juga punya motor jelek-jelek juga, yang penting makan jalan. Tapi nafsunya gak bisa. Masa saya kalah sama tetangga? Akhirnya apa yang terjadi? Udah pak, gak bisa beli kontan mah, kredit aja, gampang, sekarang mah banyak kredit. Ini gara-gara ngikutin nafsu kita nih. Akhirnya lakinya kalah, ya udah kredit. Kredit itu harus pakai DP. Emang gampang jadi DP. Berapa DP-nya? 5 juta. Gak ada 5 juta. Ya udah nggak apa-apa, DP-nya 1,5 juta aja. Rada enteng ya, DP-nya 1,5 juta ya. 5 juta nggak punya duit suaminya. Udah sekarang mah 1,5 juta ge ada. DP-nya yang murah aja enteng. Iya. Pas dilihat cicilannya, DP 1,5 juta, cicilannya 4 tahun. Emang DP-nya ringan, tapi cicilannya lama, 4 tahun. Kata lakinya, aduh 4 tahun kalau ada umur, kalau nggak ada umur kita mati punya utang, kan begitu ya. Lagian 4 tahun mau dikejar-kejar leasing, capek. Ya udah, kata lakinya jangan 4 tahun, 2 tahun aja. Kata leasing boleh, 2 tahun juga boleh, setahun juga boleh, nggak apa-apa. Biar cepet nih, biar ringan, dibikin setahun. Ya udah setahun aja. Tapi kalau setahun sebulannya 1,5 juta. Ya. Kan berat lagi aja ya. Tadi kalau 4 tahun sebulannya cuma 600.000. Kalau 4 tahun mah ya. Sebulannya cuma 600.000 4 tahun. Tapi kalau pengen setahun 1,5 juta. Kira-kira ngikutin hawa nafsu capek gak?
capek, udah gitu kita ngomong ke diri kita ya, kita ngomong udah gitu, udah saya udah waktunya istirahat, udah capek saya ngeridit mulu, kulkas baru beres udah ngambil lagi ini udah beres udah ngambil lagi kasur ini kau udah capek saya dikejar-kejar utang tiap bulan, udah ruhani ngaso gitu kita ngomong ke diri kita. Nah nanti orang-orang kalau udah sampai di tingkat yang ini, udah tuh orang-orang merdeka disebut, orang-orang yang udah senang, yang udah ngasok hidupnya, udah nggak capek diperbudak sama hawa nafsunya. Nah itu ruhan itu ya, ruh teh itu dia tidak akan mati, dan ternyata ruh itu adalah tingkatan manusia yang paling tinggi nilainya. Kira-kira kita ada di makom yang mana nih? Nafsu, akal, apa ruh kita? Masih nafsu banyaknya kita ya. Kadang nafsu, kadang akal dah gitu ya. Kalau ke ruhani mah belum nyampe kita ya. Masih jauh. Nah ini PR kita nih. Yang sekarang umurnya 60 tahun, yang sekarang umurnya 65, 70, ini kan tinggal dikit lagi berarti nih ya. Ya ini harus buru-buru. Jangan sampai kita mati masih ada di makom nafsu, masih ada di makom akal, nauzubillah. Capek. Di dunia capek, apalagi nanti di kalau pengen senang dunia akhirat, ayo pindahin kelasnya. Diem di makom ruhani. Kalau di makom ruhani mah di dunianya senang, di akhirat mah udah nggak usah diomongin ya. Nggak usah diomongin. Kayak tadi kan, yang suka marah-marah, yang suka kalau diundang kagak dateng, yang suka dendaman, nggak enak. Di dunia kagak enak, di akhirat juga jadi salah gitu ya. Makanya udah. Yang suka julid, yang suka ngatain orang, udah kan begitu ya. Udah. Istighfar ya. Ini mah khusus buat Mang Yajin yang masih muda ya. Ibu-ibu selasama semuanya juga solehah ya. Ini mah nasihat buat Mang Yajin masih muda, yang ya inilah masih muda, yang nafsunya masih gede, yang masih emosian ya. Kalau yang udah pada tua-tua sepuh-sepuh mah udah bijaksana, udah dewasa semua ya. Udah aman insyaallah ya, udah aman ya. Diomonginnya juga ini mah gampang, yang susah meraktekinnya ini ntar kita ya. Ini penjelasan dari ruh manusia gitu ya, dari ruh manusia. Tidak ada beberapa poin tadi ya yang kita bisa kaji tentang masalah ruh gitu ya. Sampai nomor 4, nanti kita lanjutkan nomor 5, kursi. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya.